Sebagai tulen rapat kita pada hari ini adalah dari TU Ibu Rupiah Ibu Yesi ya. Kita absen dulu. Kelas 1 guru 21. Ada beberapa agenda kita pada hari ini. Yang pertama itu diseminasi budaya positif modul 1-4 CGP angkatan 7 nanti akan disampaikan oleh Ibu Francisca Efek Kalawi. Lalu yang kedua pengibasan program POP Indonesia Cakap Literasi atau disingkat dengan IJL tahun 2023. Lalu yang ketiga adalah hal-hal lain yang dianggap penting RTL kegiatan literasi semester 6 tahun pelajaran 2022-2023. Baik, untuk di awal ini kita akan mendengarkan sambutan dari kepala sekolah sekaligus pemaparan maksud dan tujuan dari rapat kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas waktu yang diberikan Suster. Terima kasih pada hari ini kita bisa menempatkan diri untuk berkenan hadir. Terima kasih untuk partisipasinya, terutama untuk semangatnya melaksanakan kegiatan-kegiatan kita selama tahun 2022. Hari ini Ibu Evin menyampaikan modul tentang GPP angkatan ke-7 mata kuliah dia. Sudah itu pengimbasan program POP Indonesia Cakap Literasi CL tahun 2023 nanti itu jadi program kita. Yang berhubungan dengan ini saya bacakan. Ini kegiatan penting kita hari. Terima kasih Suster sudah memberi kesempatan kepada saya untuk melakukan pembahasan dari kegiatan modul 1.4 budaya positif untuk calon guru penggerak angkatan 7. Bapak Ibu, ini merupakan salah satu program langsung dari Kemendikbud di mana kami mempelajari modul ini untuk kemudian dilaksanakan di sekolah di mana kami bertugas. Artinya hari ini tidak hanya seremonial apa yang saya sampaikan hanya sesuai dengan teori, tetapi harapan kami ini dapat kita laksanakan bersama-sama agar menjadi sebuah kebudayaan baru di sekolah kita. Jadi tidak hanya saya yang mengetahui ini, tapi kita semua bersama-sama berkolaborasi untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita. Silakan mungkin Bu dibuka filenya. Namun sebelum saya mulai, Bapak Ibu, saya mau ngetes dulu kita sudah siap atau belum untuk memulai kegiatan hari ini dan bisa berkonsentrasi atau belum. Saya minta izin, mari kita angkat tangan kanan kita semua ke atas. Ya, oke. Tangan kanan ya. Dengarkan aba-aba saya. Kita putar. Jangan terlalu tinggi, mungkin tadi pagi lupa pakai Rexona ya. Putar, pegang dagu. Berarti masih belum konsentrasi. Masih mikirkan gue esok atau dulu lagi ya. Kita coba lagi angkat tangan kanannya. Kita putar lagi kencang. Lebih kencang. Pegang mata. Ada yang sama pegang, ada yang baik. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu, yang tadi ketika saya minta pegang mata, tapi ada yang lalu ada sedikit ke atas, ada yang masih salah tempat. Nah, itu bukan berarti gagal, tapi tidak. Berarti Bapak Ibu memiliki kemampuan mendengarkan, ya, kemampuan visual. Bapak Ibu bisa mendengarkan informasi dengan baik melalui suara. Nah, Bapak Ibu yang sudah tepat melakukan apa yang diminta, menurut kebenaran Bapak Ibu minta pegang dagu tapi pas pegang dagu, nah memiliki kemampuan melihat fakta, ya, kemampuan melihat. Jadi tidak tahu Bapak Ibu itu salah pegang gitu, tapi Bapak Ibu nak mengikut saya tahu faktanya itu dagu
itu di sini gitu. Jadi itu dari kemampuan tiap orang. Lalu yang kedua Bapak Ibu, supaya kita lebih semangat, saya boleh minta berdiri di samping. Boleh angkat jempol tangan kanannya di atas. Ketika saya menunjukkan jempol, Bapak Ibu bilang A. Coba. A. Sekarang kalau saya turunkan jempolnya ke bawah panjang, Bapak Ibu ucap A-nya panjang ya. Oke, sekarang saya coba. Sekarang coba ya. Siap? Siap. Hati-hati Pak Amri ya, lagi puasa ya Pak Amri ya. Dan ibu siapa? Ibu Intan ya, sudah mulai puasa ya Pak. Baik Bapak Ibu, semoga setelah SPJ tadi kita sudah mulai semangat. Saya mohon izin Bapak Ibu, kurang lebih 60 menit. Ini direkam secara langsung, nanti mohon bantuan Ibu Yesi juga, tidak usah menonton dengan saya, silakan juga ambil teman-teman yang lain. Video kita ini nanti akan langsung terkirim di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset Indonesia. Kemudian nanti akan mereka masukkan di link guru berbagi. Jadi apa yang kita lakukan hari ini tidak semata-mata untuk keuntungan saya Bapak Ibu, tapi juga membawa nama SDS Maniamas Ngabang. Jadi saya mohon Bapak Ibu bisa mengikuti yang baik. Baik, silakan Bu. Ini saya perkenalkan dulu. Mungkin Bapak Ibu sudah kenal dengan saya ya. Kemudian kami punya fasilitator Bapak Alif Saifuddin Hamidi. Beliau ini kebetulan kami dapat fasilitator yang dari Kalimantan Barat juga, guru di Kabupaten Kuburaya. Kalau CGP lain ada yang dari luar Kalimantan. Tapi kami puji Tuhan, terlebih lagi pengajar praktik kami, tetangga kita, ya, istri dari salah satu Bapak Guru di sini juga, Ibu Dewi Yul. Nah, beliau lah yang menjadi pendamping pengajar praktik saya untuk CGP Angkatan 7 ini. Kenapa Pak Amri dengan Ibu Dewi Yul? Nggak kenal, saya masih punya. Baik, boleh kita lanjutkan. Malam gitu ya. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Ya, mari kita belajar bersama, berkolaborasi bersama demi mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Nah, ini adalah bagian-bagian dari materi modul 1.4 budaya positif. Ada perubahan paradigma pendidikan, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, jangan lupa R-nya ya, kontrol. Posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Boleh next, Bu. Baik, ini pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi pembelajaran paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahapan perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, nanti di kurikulum Merdeka, dan ini akan kita jalankan di tahun ajaran depan, itu tidak lagi sekolah rujukan ya suster ya. Semua sekolah sepertinya akan wajib melaksanakan, namun dia seperti kurikulum 2013 lalu, dia bertahap, mungkin dari kelas 1 dan 4 dulu, lalu next kelas-kelas berikutnya, mungkin seperti itu bayangan yang lain. Nah, profil pelajar Pancasila ini juga belum masih berkesinambungan dengan kemarin program POP kita ya sister ya, program organisasi penggerak literasi nasional. Ada kurang lebih 6
profil pelajar Pancasila, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, dan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi ada 6. Saya yakin Ibu Feby ini sudah mendapatkan ya di PPG yang tahun ini. Karena antara CGP dengan PPG itu materinya kurang lebih mempersiapkan pelaksanaan kurikulum merdeka tahun depan. Silakan Bu, next. Nah, apa itu disiplin positif? Kalau dalam budaya kita, Bapak Ibu, ketika kita mau mengatakan anak saya tidak disiplin, biasanya itu bentuk dari apa? Kenapa disiplin bisa kita katakan anak ini tidak disiplin? Biasanya terjadi karena apa, Bapak Ibu? Pengalaman di kelas kita. Contohnya sikap tidak disiplin anak yang biasa kita temui, contohnya apa? Lambat ya, kemudian apa lagi Bapak Ibu? PR, berbohong ya. Kadang-kadang ada yang berbohong, Bu, buku PR saya lupa, padahal dia itu nggak pernah PR sebenarnya. Kadang-kadang seperti itu. Nah, makna kata disiplin itu yaitu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kalau dalam disiplin itu nggak nyaman rasanya. Oh, ada PR nih, harus dikerjakan, nggak nyaman rasanya. Disiplin. Seperti kita menyiapkan perangkat pembelajaran. Kalau kita lambat kan berarti kita tidak disiplin. Iya, Bapak Ibu ya. Betul, Bu. Tapi kan kembali lagi, kenapa bisa terlambat? Itu kan pasti ada alasan-alasannya. Tapi ini hari ini lebih kepada peserta didik kita ya Bapak Ibu, bukan untuk kita, tapi mudah-mudahan apa yang tersampaikan hari ini juga bisa menjadi perubahan baru untuk kita. Selanjutnya Bu. Nah, ini Bapak pendidikan kita. Jadi baik CGP atau PPG ini menekankan Bapak Ki Hajar Dewantara ini ya. Kalau Bu Pepi kemarin sama ya Bu Pepi ya? Ada ya. Nah, filosofi pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah penggunaan bagi seluruh kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi anak-anak harus kita arahkan untuk belajar sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Nah, kodrat alam, kita lihat lingkungan kita sekitar. Alam kita sekarang seperti apa? Jadi memang itulah yang mendasari perubahan kurikulum itu dari waktu ke waktu Bapak Ibu. Karena kurikulum yang zaman kita SD atau zaman kita sekolah dulu udah tidak cocok lagi untuk dilaksanakan di zaman sekarang. Kemudian kodrat zaman, sekarang gadget, ya, komputer, internet. Kalau kita dulu SD belum memiliki itu dalam mata pelajaran. Kalau sekarang anak-anak, bahkan anak TK sudah bisa mengoperasikan HP untuk melakukan searching di dunia maya. Jadi apa yang kita ajarkan kepada anak-anak kita harus mengikuti kodrat zaman. Mau seperti kemarin belajar daring ya Bapak Ibu ya, kita dituntut menguasai Google Classroom. Awalnya kan kita semua mengeluh sekali, membuat Google formulir sampai datangkan pelatih di sekolah kita masih ternyata belum. Tapi karena tekad kita, kebulatan dan keyakinan kita harus menguasai, akhirnya kita semua di sini udah menguasai sampai akhirnya di semester 2 pembelajaran virtual yang awalnya di semester 1 kita hanya tahu via Zoom, ternyata ada teman-teman yang mampu mengembangkan melalui Google Classroom itu sendiri, Google Meet. Akhirnya semuanya menggunakan Google Meet. Jadi ini adalah salah satu contoh bahwa kita di sini sudah melakukan pembelajaran mengikuti zaman yang anak-anak kita hadapi sekarang. Lanjutkan Bu. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya adalah disiplin diri sehingga mereka berperilaku sesuai nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang berasal dari diri sendiri ya, bukan karena disuruh orang lain, bukan karena takut nanti ada apa-apa kalau tidak dilaksanakan. Itu yang kita harapkan dari anak-anak kita. Nah, itulah bedanya
disiplin dengan disiplin yang biasa kita dengar dengan disiplin SBD positif. adanya. Boleh Bu, lanjutkan. Nah, ini ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Jadi kita pikirkan bersama. Ibu Ambar, wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, bagaimana jika kita menghadapi situasi seperti Ibu Ambar? Apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita lakukan? Lalu, menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Bapak Ibu, apakah ada nih di kelas kita yang seperti ini kasusnya kurang lebih? Anak udah bawa bekal, lalu minta bekal temannya gitu. Ada ya? Boleh Bu Novita ceritakan pengalamannya Bu? Untuk kelas 1 pengalamannya dengan Bu Erna. Iya. Bagaimana? Sidep lagi makan, tiba-tiba ada kawan yang muncul ambil makanannya. Nah, ditegur lah, karena anak ini kan agak khusus si Marcos dulu. Nah, sekarang udah kelas 4. Oh, anaknya memang ada ini ya Bu ya? Iya, khusus lah. Khususnya. Sosial. Ketika itu ada nggak Ibu tanya kenapa dia melakukan itu Bu? Kenapa Markus mengambil makanan teman gitu? Punya dia ada juga Bu bekalnya sebenarnya. Oh, ada juga. Nah, tapi dia nggak makan, dia suka jalan-jalan, dia punya temannya. Nanti dia ambil punya temannya, dia ambil dia. Gitu ya. Tapi enggak, maksud saya dia nggak punya alasan ya melakukan itu ya. Dia suka-suka saja dari alasannya ya. Oke, Bapak Ibu yang lain mungkin punya pengalaman selain mengambil makanan atau apa? Ada, pada ada pengalaman. Boleh Pak. Bukan di kelas saya sih, cuma kebetulan waktu itu tiket di kelasnya Bu Erna. Silakan. Kelas 1 ya. Ada kaitannya nggak sih? Ada lah. Uang, tapi dia uang. Ada cek. Waktu itu saya di kelas 1C, pas hari itu juga kebetulan hari Kamis ya, menabung. Saya panggil satu-satu biar tidak ada kekeliruan gitu ya. Namanya masalah duit saya panggil satu-satu. Pas panggil anak itu kelas 1 tapi suaranya besar Bu Erna. Dia punya uang 20.000. Kamu nabung, antar cepat, uangnya mau diantar ke bendahara. Anak itu berdiam. Kenapa kamu? Uang saya ada di situ, dia minta temannya di depan. Kenapa kamu kasih ke dia? Dia ambil, dia curi. Lalu saya dekati, saya tanya, kenapa kamu ambil uang dia? Saya kan tidak punya uang. Kenapa alasannya yang paling prinsip, jadi paling utama tujuannya apa? Untuk ditabung. Untuk ditabung. Kamu ada uang enggak? Tidak ada, hanya uang jajan. Dia sedekati. Jadi itu milik kamu atau bukan? Bukan. Nah kalau bukan milik kamu, kembalikan kepada orang yang punya. Nah itu. Lalu anak itu sebenarnya dari itu memang dia di atas meja mau ditabung, lalu dia ambil paksa gitu. Lalu dia pojok-pojok itu simpan. Nah, pas nama dia dipanggil, tidak juga dia mau nabung karena dia tahu mobil itu bukan punya dia. Nah, saya minta uang itu hampir tidak dapat juga karena saya bilang kalau kamu tidak kembalikan itu namanya mencuri. Karena mencuri itu perbuatan tidak diinginkan, melanggar 10 perintah Allah. Tuhan melihat kamu mencuri berbagai macam cara. Saya bilang bisa saja Tuhan nanti ambil tanganmu. Saya bilang diapakan? Nah, baru dia berat hati kembalikannya. Lalu uang itu pun ditabung. Lalu kejadian itu ada lagi istirahat. Setelah istirahat kedua ada lagi yang nanti saya Bu Iren. Dan nilainya 10.000. Nah, itu tidak tahulah kejadiannya karena Bu Iren yang masuk. Nah begitulah singkat cerita. Memang dia itu katanya tidak ada uang untuk ditabung, supaya dia menabung ambil uang temannya. Itu aja sih. Kalau menurut perkiraan Pak David, kira-kira kenapa anak itu melakukan itu Pak? Kalau berdasarkan pemikiran kita seorang guru lah gitu, kenapa anak ini sampai mencuri hanya untuk menabung gitu? Karena keinginannya itu sebenarnya mau menabung, tapi dia tidak punya uang gitu. Ya. Baik, makasih Pak David ya. Itu sering pengalaman yang luar biasa. Itulah kadang-kadang permasalahan kita itu kayaknya simpel ya Bapak Ibu, tapi yang seperti itulah yang jadi pokok utama, yang terlewatkan, yang kita lihat yang terlambat dengan rombongan ya, kemudian tidak kerja PR, tapi yang terjadi di dalam kelas yang memang hanya guru-guru itu yang tahu. Itulah yang sebenarnya
perlu kita restitusi. Nah, silakan Bu, next, karena ini pertanyaan pemantik. Jadi ini berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia seperti yang tadi disampaikan Ibu Novita dan Pak Nakib. Sebenarnya kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu. Ada bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Dari kelima ini, Bu Novita, kira-kira tadi siswa yang tadi itu bertahan dia kebutuhan dasarnya itu apa dari kejadian tadi ya? Kalau menurut Ibu, dari kelima ini, apakah dia mempertahankan hidupnya atau minta diperhatikan, diberi kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, menguasai teman-teman dari kelas, atau kebebasan, dia bebas melakukan apa saja, atau hanya untuk kesenangan dia? Kayaknya dia minta perhatian aku. Perhatiannya Bu, perhatian dan rasa, berarti kasih sayang dan rasa diterima. Kalau Pak David tadi Pak, Bapak tadi kira-kira apa Pak? Kalau menurut penilaian Bapak? Dia harus kuat, dia dan juga dia bisa bekerja. Yang kedua, keinginan untuk menguasai itu ada. Karena dia tidak betul-betul dapat duit kalau belum sifatnya. Nah, penguasaan ya, penguasaan menguasai uang ini tadi ya, baik. Jadi itu Bapak Ibu, seperti apa bertahan hidup, seperti kita perlu sehat, rumah, makanan, kebutuhan biologis, nah itu bertahan hidup, kasih sayang diterima, kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, bagaimana hubungan kita satu sama lain, termasuklah anak-anak, bagaimana hubungan antar anak-anak itu di dalam kelas. Penguasaan, menjadi kompeten, terampil, diakui atas prestasi, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Makanya anak-anak sekecil apapun hal yang dia lakukan, misalnya dia tampil di depan kelas melakukan apa, itu harus kita apresiasi Bapak Ibu, supaya dia memiliki rasa ini tadi penguasaan, dia mampu menguasai dirinya sendiri, dia mampu menguasai kelas itu sehingga dia bisa tampil, keberaniannya muncul di depan kelas. Kalau misalnya anak udah tampil hanya sambil bawa kata-kata, dia mau sana, justru maju kayak gitu, langsung down anak-anak kalau kita buat seperti itu. Kebebasan, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kemudian kesenangan, kebutuhan untuk menjadi kesenangan, bermain dan tertawa. Ini pada dasarnya ada 5 kebutuhan dasar hidup manusia, tidak hanya anak-anak tapi orang dewasa juga. Boleh next Bu? Nah, ini motivasi perilaku manusia dari kebutuhan dasar tadi. Diana Bosan dalam bukunya menyatakan ada 3 motivasi manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya? Nah, ini biasanya motivasi eksternal. Kita mau melakukan hal yang disiplin, tapi motivasinya dari luar. Takut akan hukuman, takut akan nanti dapat apa kalau saya tidak melakukannya, sanksinya apa buat saya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan jika saya melakukannya. Ini juga motivasi eksternal, mengharapkan imbalan. Oh, kalau aku nih seperti ini, nanti akan diperhatikan nih, misalnya oleh kepala sekolah memakai sesuai ya. Misalnya saya tepat waktu nih kumpulkan perangkat, harus cepat. Saya akan diperhatikan oleh pimpinan saya nih, misalnya. Nah, ini juga salah satu motivasi eksternal, motivasi dari luar. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, inilah yang berasal dari diri sendiri, tidak mengharapkan imbalan, tidak mengharapkan akan takut akan hukuman, tetapi sungguh-sungguh keluar dari diri kita sendiri. Oh, saya terlambat mengerjakan karena halangan saya ini, bukan karena ketidaksengajaan atau bukan karena menyepelekan tugas. Nah, biasanya untuk hal-hal yang seperti ini kita akan mengkonfirmasi, maaf saya belum bisa karena saya ini. Misalnya begitu juga anak-anak, Bapak Ibu. Bu guru, maaf hari ini saya tidak kerjakan PR. Kenapa? PR saya belum selesai Bu. Tadi malam lampu di rumah saya mati, misalnya. Kan kadang-kadang ada lampu listrik itu padam ya Bapak Ibu ya. Anak-anak tidak bisa kerjakan PR. Nah, ini muncul dari diri dalam anak itu sendiri. Dia merasa bersalah, merasa bahwa saya gagal nih mengumpulkan tugas saya karena memang keadaan tidak memungkinkan. Bukan karena dia takut nanti dihukum oleh gurunya atau oh bagus mantap kamu ya. Dia tidak mengharapkan itu, tapi sungguh
menyadari akan motivasi dari dirinya sendiri. Oke, next boleh? Bu Epin boleh nanya? Iya, silakan. Ada di apa namanya pengalaman dari kelas saya sendiri bahwa anak tersebut mengatakan bahwa Bapak beri soal katanya elit tapi penyelesaian sulit. Nah, bagi dia bukan bagi orang lain, bagi dia sendiri. Lalu jawab saya, kalau kamu diberi soal dikerjakan salah atau tidak, itu guru yang mempertimbangkan, guru yang bijaksana. Salah, saya beri penyelesaian. Tetapi kalau kamu tidak mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan soal tersebut, maka dibilang sulit. Nah, itu jawaban saya. Bagaimana itu? Baik, terima kasih Pak. Sebenarnya itu kasus yang harus direstitusi juga tuh Pak. Nanti ada segitiga restitusi namanya. Nah, di segitiga restitusi itulah nanti kita akan bisa menemukan apa kendala anak ini, apa yang harus dilakukan tanpa harus kita ngomong. Oh, harusnya walaupun sudah harus kamu kerjakan. Nah, berarti itu solusi dari kita ya Pak ya. Nah, tapi saya tanya juga dia bahwa dia itu rupanya di rumah itu dia tinggal dengan mama tiri. Oh, iya. Mama tiri mungkin perhatian dari mama tirinya itu kurang dengan dia, Iya. sehingga segala sesuatu itu harus diselesaikan oleh dia sendiri dan juga membantu mamanya. Iya. Itu saja. Baik Pak. Nanti ini ketika masuk di materi segitiga restitusi, baik punya untuk kita, Kak David dan Pak Kadi, nanti kita akan kembali kita bahas sedikit ya, secara sekilas, tapi mudah-mudahan bisa berkenan dan masuk untuk kita semua. Nah, ini konsep disiplin dengan identitas gagal apa saja. Yang pertama, kita meminta anak untuk disiplin karena kita iming-imingi dengan hukuman, itu gagal. Nanti kerjakan PR-nya ya, yang nggak kerjakan PR nanti cuci WC, yang nggak kerjakan PR nanti kerjakan di koridor kelas, itu hukuman. Secara identitas itu gagal bagi anak-anak. Kemudian yang kedua, penghargaan. Hati-hati Bapak Ibu dengan penghargaan. Kemarin kami berdebat juga dengan instruktur nasional. Kalau berdasarkan pendidikan nasional yang saat ini, penghargaan ini tidak baik untuk anak. Karena sebagian anak akan merasa di awal-awal yang sebagainya akan semakin jatuh. Contoh saja peringkat kelas. Peringkat kelas mungkin bagi anak yang masuk di 10 besar ini sebuah kebanggaan yang luar biasa. Tetapi jangan lupa Bapak Ibu, ada anak-anak kita yang peringkat terakhir, mereka berjuang merangkak sedikit demi sedikit untuk menaikkan nilainya. Tapi ketika pemberian rapor, nama mereka dipanggil terakhir. Untuk beberapa anak yang mentalnya sudah, mereka akan semakin down. Nah, makanya kemarin puji Tuhan dengan sistem ini, sistem pemberian peringkat kita ini diubah. Kita tidak lagi di lapangan ya Sister, karena memang itu memberi dampak yang tidak baik secara psikologis sebenarnya. Tidak hanya untuk anak-anak, termasuk orang tuanya. Orang tua itu yang terkadang malu ya Bapak Ibu. Saya kembalikan ke diri saya saja lah, seandainya anak saya peringkat terakhir gitu. Setiap kali bagi rapor terakhir, masih tidak hanya dari beban anaknya, orang tuanya pasti kena juga mentalnya. Kemudian yang ketiga, konsekuensi. Nah, konsekuensi ini yang biasa kita lakukan sehari-hari sekarang Bapak Ibu. Tapi penguatannya tidak panjang, itu penguatan jangka pendek. Lalu kita perlu monitoring berkelanjutan. Murid mematuhi aturan di dalam waktu untuk menyadari kesalahan. Next Bu, nanti akan dijelaskan seperti apa contoh-contohnya hukuman, konsekuensi. Nah, inilah yang disebut dengan restitusi. Apa itu restitusi? Kita izinkan Bu Ida lewat dulu ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan. Jadi kalau mereka tidak kerjakan PR, mereka kerjakan itu sungguh bukan karena untuk menebus kesalahan mereka tidak terima PR itu tadi. Kemudian memperbaiki hubungan anak itu dengan kita sebenarnya. Bagaimana membuat anak itu tidak takut dengan kita. Dia mikirnya, aduh aku nggak kerja dari rumah, dia ketakutan nih Bapak Ibu, mati aku PR itu nggak kerja, alasannya dipukuli di sekolah.
Itu udah rusak hubungan kita Bapak Ibu dengan siswa sebenarnya kalau seperti itu. Anak udah ketakutan dulu dengan kita dari rumah. Kemudian tawaran bukan paksaan. Kita menawarkan anak solusi dari kesalahan yang dia lakukan. Dia yang memikirkan sendiri apa yang bisa saya lakukan dari kesalahan saya. Solusi apa yang bisa saya berikan untuk Bapak Ibu guru dan untuk saya. Kemudian untuk melihat ke dalam diri. Anak kita ukur melihat disiplin apa yang sudah saya langgar dari diri saya ini. Lebih dalam diri anak itu sendiri. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Tadi ada berapa kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu? Ada 5 tadi ya. Bertahan hidup dan lain sebagainya ya. Nah, anak-anak menemukan sendiri ya kebutuhan dasar apa yang mendasari tindakan dia melakukan itu. Kenapa dia selalu nih seperti saya Bapak Ibu, nggak usah saya sebutkan ya nama anaknya ya, yang sering buat masalah di kelas. Ya, ternyata memang mencari perhatian itu salah satunya suster. Kebutuhan dasar dia. Kenapa orang tuanya sibuk ternyata? Dia pernah cerita dengan saya, Bu, saya ini kesal kadang dengan bapak saya Bu. Kenapa? Bapak saya itu dalam 1 bulan bisa sampai 8-10 kali ke anak. Kadang dia ke kucing. Oh, ternyata ini salah satu yang mendasari anak ini selalu berperilaku tidak sesuai di sekolah. Dia mencari perhatian entah supaya orang tuanya sering datang ke sekolah untuk mengetahui ini ada saya loh anak kamu, ini saya dan kamu, tolong diperhatikan. Kalau saya tidak buat masalah, akhirnya bapak tuh nggak peduli dengan saya. Jadi saya nampaknya kurang lebih seperti itulah. Selain memang anak ini kalau secara kesehatan juga, ya memang kemarin kami sarankan sampai ke psikiater, dibawa suratnya dari dokter, memang ada gejala sedikit gangguan gitu dalam sel-sel otak anak itu, memang sedikit ada. Ditambah lagi dengan kurangnya perhatian itu tadi, kurang kasih sayang. Mungkin dengan cara itu Bu Evi bisa lebih sayang dengan saya, selalu saya, Bu Sulita juga ya, karena masuk di kelas saya, Bu Evi, Pak Ansel, Bu Lydia. Kalau saya tidak buat masalah, tidak pernah nama saya disebut. Nah, mungkin barangkali itu yang mendasarnya. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Karakter anak yang mau kita bentuk Bapak Ibu dari segi garis diskusi ini. Karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ada 6 tadi profil pelajar Pancasila. Nah, dari ke-6 karakter inilah yang mau kita tumbuh kembangkan pada peserta didik kita. Kemudian menguatkan dan fokus pada solusi, bukan pada hukuman. Tadi kasus Pak tadi ya, anak ini selalu ngeluh diberi soal, tapi teman-temannya yang lain bisa kerjakan ya Pak ya. Jadi solusinya seperti apa, bukan pada apa yang harus dia lakukan, tapi apa yang akan saya lakukan. Si anak ini yang berpikir sendiri untuk menemukan solusi. Dia menawarkan diri untuk meminta bantuan. Dia sering, Pak bisa nggak bantu saya ya Pak, soal Bapak nih elit. Gimana tadi Pak istilahnya? Soal elit, Iya. Saya baru dengar Pak soal elit, ternyata saya disulit. Sampai ada moto seperti itu ya Pak ya. Kira-kira kalau soalnya elit penyelesaiannya sulit, kamu harus bagaimana? Pak kan ditanyakan itu. Kamu maunya kamu gimana supaya soalnya elit ini menjadi tidak sulit buat kamu? Anak ini aku berpikir sendiri, Pak, gimana kalau saya minta tambahan belajar ya dengan Bapak? Jadi tak kita yang mengusulkan, kamu lesnya dengan Bapak, nanti Bapak ajarkan misalnya ya Pak ya, ataupun tidak saya, kamu lesnya dengan Ibu, nanti kamu jago, menyelesaikan tidak. Tapi tumbuh keinginan dari anak itu sendiri untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Nah itu pendekatan restitusi. Next Bu. Ini tidak banyak lagi nih sepertinya 30 menit bisa selesai. Nah ini perbedaan dari hukuman, konsekuensi dan restitusi tadi Bapak Ibu. Ada kasus nih, siswa tidak mengerjakan PR. Kalau hukuman, contohnya guru menghukum berdiri di depan kelas atau menulis buku tulis berjanji tidak lupa mengerjakan PR sebanyak 100 kali. Masih ada yang seperti ini Bapak Ibu? Nggak ada lagi kan? Kalau saya SD masih dapat Bapak Ibu, 1 buah buku bukan 100 kali itu.
saya berjanji akan mengerjakan PR saya sampai menangis tulisnya. Kemudian guru marah dan siswa menjadi takut. Nah ini tadi yang merusak hubungan kita dengan siswa. Kita jadi marah, anak jadi takut. Kalau kita kan punya anak di rumah, kalau anak udah takut dengan kita, kadang-kadang akhirnya kita merasa menyesal ya Bapak Ibu udah marah ya. Saya yakin itu juga yang kita rasakan di kelas. Kita udah marah-marah dengan anak-anak nih. Lalu anak melihat kelas sedang takut, pasti ada penyesalan dalam diri kita. Anak-anak jadi tidak terbuka akhirnya. Kemudian konsekuensi. Contohnya dari kasus siswa tidak mengerjakan PR ya Bapak Ibu, tindakan yang kita lakukan dulu memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR pada jam istirahat. Ada Bapak Ibu? Saya ada Bapak Ibu baru kemarin di kelas saya. Karena anak ini minta libur Imleknya 1 minggu, jadi teman-temannya sudah mengerjakan subtema tema 6 itu sudah sampai di subtema 2 di fokus. Anak ini dari subtema 1, subtema 2 belum. Jadi kami udah harus mengoreksi kemarin. Kalau saya minta anak ini tetap stay di dalam kelas, kunci jawaban dia akan tahu. Akhirnya saya minta kerjakan di kantor dulu. Ada kemarin yang melihat Hengki Wijaya, saya masih melakukannya Bapak Ibu ya. Karena memang untuk dia bawa pulang ke rumah, dia yang memikirkannya, Bu, bolehkah saya mengerjakan ini sekarang Bu di sini di luar kelas? Soalnya nanti kalau saya bawa ke rumah, ada lagi PR yang mau Ibu kasih, tapi saya tidak sempat kerjakan. Tapi konsekuensinya kalau akan ketinggalan pelajarannya Hengki, tidak apa-apa Bu, ini kan Ibu koreksi nih sekarang. Kalau saya di sini, nanti jawabannya saya dengar. Nah, dia sendiri yang memikirkan solusinya Bapak Ibu. Akhirnya karena memang kami akan mengoreksi, saya izinkan Hengki ini belajar mengerjakan PR-nya di kantor guru kemarin. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati ibu. Ketika kita melaksanakan konsekuensi Bapak Ibu, kita sudah memberikan sikap tegas kepada siswa kita. Tegas bahwa kamu tidak mengerjakan PR, harus tetap kamu kerjakan apapun alasannya, apapun keadaannya. Dan siswa pasti akan menghormati itu. Namun ternyata konsekuensi ini pun bukan sesuatu yang tepat untuk kita lakukan Bapak Ibu, karena itu tidak mengubah karakter pada siswa kita. Nah ini restitusi dari kasus siswa yang tidak mengerjakan PR. Apa yang bisa kita lakukan? Kita menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan diri siswa dan membantu siswa menyelesaikannya. Nah Bapak Ibu, untuk keyakinan kelas nanti setelah ini akan saya jelaskan lagi lebih lanjut. Kami sudah membentuk keyakinan kelas di kelas 6A beberapa hari yang lalu. Nah, jadi misalnya yang ini tadi tidak mengerjakan PR, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Dia yang menentukan sendiri. Saya tidak disiplin Bu karena tidak mengerjakan PR. Anak itu tahu sendiri dia sudah melanggar disiplin belajar. Sudah tahu sendiri karena sudah ada yang diyakini bersama di kelas. Kemudian guru terbuka, kita harus terbuka. Kamu udah salah. Kamu tidak kerjakan PR ini udah salah. Jadi jangan kita tutup-tutupi kesalahan anak. Dan siswa bisa menghormati dirinya dan orang lain. Dia tahu salah, kita terima, sehingga anak itu bisa menghormati dirinya. Saya memang salah, saya memang pantas mendapatkan ini, saya memang melanggar ini. Kedisiplinan belajar saya langgar. Nah itu. Melihat next group. Ya, Suster. Boleh sebelum Ibu maju saya bertanya dulu. Selain bertanya ada komisi konflik yang saya pernah beberapa hari yang lalu saya pernah cerita itu mungkin beberapa dulu bagaimana dengan anak itu untuk bisa menyelesaikan kasusnya sendiri dan memberikan pengertian tanpa kita marah. Itu ketika jam olahraga saya lewat, ada yang main sudah itu disiram dengan air, sudah itu dia langsung terjun ke situ. Lalu saya panggil, mengapa aku lakukan ini? Kamu kan olahraga. Suster, saya dengar dulu. Suster, kami main ini identik dengan olahraga. Lalu waktu itu saya tanya Pak gurunya, Pak, apakah pernah memberikan penjelasan begini bahwa ketika olahraga itu anak boleh main becek, dorong-dorong di situ, sudah itu dia nuangkan air kayak dia outbound. Lalu saya tanya, ini maksud kamu main ini apa? Kan sekalian outbound, Suster. Boleh saya ngomong? Saya bertanya dengan dia, boleh saya ngomong? Akhirnya dia dengar.
gini, nanti kalau ada program ada outbound-nya, baru kita main seperti ini. Jadi karena waktunya untuk kamu ganti baju, kasihan pulang rumah, baju kamu kotor. Jadi ketika jam olahraga itu nggak ada identik dengannya, kamu bergerak, tapi tidak teratur. Gitu. Jadi ada waktunya untuk outbound. Jadi sekarang bukan outbound. Silakan menggantikan baju kembali karena jam olahraga saya lihat itu teman-teman lain sudah selesai. Diberikan dia kesempatan untuk memahami apa yang dia lakukan. Ketika disalah bukan langsung ikut, tapi kembali ke mereka bertanya, mengapa kamu lakukan ini? Sudah itu, ketika dia menanggapi hal itu seperti itu, kita berikan pengertian untuk dia. Saatnya belum. Kecuali ada outbound, boleh kamu main kotor-kotor begini. Alasan suster melarang kamu seperti itu. Baju kamu pulang hanya olahraga, tapi baju kamu sudah seperti kamu dari kolam. Jadi itu maksud saya melarang kamu untuk main seperti ini. Jadi diberikan pengertian, tetapi kita menggali dari dia apa sih sebabnya. Gitu. Jadi dia menceritakan itu. Jadi beri pengertian kepada dia sampai dia, oh iya Kak Suster, sampai dia ngangguk, oh iya ya, gitu. Jadi dia mengerti. Jadi dia langsung ganti baju. Baiklah Suster, dengan sukacita dia, baiklah Suster. Ada 4 orang mereka itu. Nah, itu tidak menyakitkan mereka, kita menegur, tetapi menggali dari mereka. Itu maksud dari Ibu Evin itu. Bagaimana sih kita tidak boleh marah di situ, tapi bagaimana menyelesaikan kasus yang itu mereka paham itu salah. Jadi dengan pendekatan, dengan kata-kata yang membuat mereka paham, tetapi gali dari siswa sendiri. Sudah itu tadi Bu, yang bagaimana belajar kembali ke alam. Berapa kaitannya dengan materi sebelumnya, kurikulum yang terjadi, seperti kemarin survei lingkungan belajar. Apakah anak-anak Bapak Ibu pernah membawa mereka belajar di lapangan, menghitung luasnya lapangan, panjangnya, itu kembali anak belajar ke alam. Gitu. Jadi maksudnya itu media yang kita gunakan dalam proses belajar mengajar itu harus menggunakan itu kembali kepada alam. Gitu, belajarlah di alam anak-anak biar lebih fresh, lebih artinya tidak tiap kali, tetapi kita mengkondisikan waktu untuk anak belajar di dalam alam. Itu karena tadi penjelasannya lebih singkat, tetapi saya kepingin mengapa sih proses belajar yang terbaru demikian? Karena memang anak dikondisikan kembali ke alam belajarnya biar lebih fresh, lebih mengerti, dia belajar langsung. Itu maksudnya. Itu aja ya Bu ya. Terima kasih Suster. Jadi memang itulah tadi yang kodrat alam dan kodrat jamaah itu sudah dipertajam lagi oleh Suster. Anak-anak sesuai dengan alamnya, seorang anak kecil belajar sambil bermain, ya, kembali ke alam, selalu di alam. Kemudian jamaah berikan. Next Bu, ini perbedaan antara hubungan konsekuen. Nah, posisi kontrol. Nah, kita maksudnya mana Bapak Ibu di kelas? Ada 5 posisi kontrol di kelas. Ada sebagai penghubung, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Yang mana? Ini kita sendiri yang menggali dalam diri kita. Selama ini posisi saya di dalam kelas sebagai apa bagi anak-anak saya ketika mereka melakukan kesalahan ini pada anak yang melakukan kesalahan. Next Bu, penghubung itu bagaimana? Baik, nah ini contoh penerapan posisi kontrol kasus dari 5 tadi. Kasusnya siswa yang datang terlambat. Kalau kita sebagai penghubung, ini kamu selalu saja terlambat. Kalimatnya seperti itu. Penghukum tuh, kamu lagi, gak ada orang lain, kamu terus terlambat. Ini selalu kamu ya yang selalu akhir karena gak ada orang lain. Bukan kamu terus, misalnya. Dengan bahasa seperti itu kepada anak, langsung jauh seperti itu. Itu sebagai penghukum. Kemudian membuat rasa bersalah. Bahasanya lembut Bapak Ibu, kita ucapkannya lembut tapi menohok, ya, lembut tapi menohok. Kamu kenapa ya? Sudah janji sama Bapak tidak mengulangi. Senang sekali kamu menjawab Bapak. Ada kadang-kadang
itu Bapak Ibu? Adalah saya juga agak ketika sebelum CDP saya sering ketika ikut CDP ternyata saya membuat rasa bersalah itu tertanam dalam hatinya. Nah itu Bapak Ibu coba simulasi kita membuat orang seolah-olah kita yang membuat kesalahan itu. Gimana rasanya Bapak Ibu? Sakitnya luar biasa. Lembut tapi menolong. Nah sebagai teman nih, di depan pagar. Kamu terlambat lagi nak? Iya Bu. Kenapa? Bangun kesiangan Bu. Sama, saya juga terlambat. Oh iya benar. Kenapa bisa bangun kesiangan? Tidak dibangunkan sama bapak mama. Tidak mungkin kita mau pergi ke rumah itu kan, mau nunggu orang tuanya. Oh ya sudah nih, ibu catat namamu. Tidak apa-apa, senang masuk di kelas. Nah itu kita sebagai teman kan, kita dengan teman kita kayak gitu kan, saling pengertian kan. Coba kita dengan teman. Maaf ya, aku lupa kok. Aku lupa kok dompet, nggak bisa ganti duit hari ini. Apa-apa guys, ya. Itu sebagai teman ya. Tadi kita mempertemukan anak kalau kita teman sambil senyum-senyum malah kita. Jadi anak pun jadinya sengaja. Itu sadar mengenang waktu terlambat disuruh masuk ya dengan senyum-senyum. Nah kita memperlakukan anak sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau. Kita tanya dengan anak yang terlambat itu. Kamu tahu nggak peraturan sekolah apa? Tahu apa? Datang ke sekolah nggak boleh terlambat, pulangnya tepat waktu. Tapi apa yang sudah kamu lakukan sekarang? Saya melanggar peraturan Bu, melanggar peraturan bahwa hari ini saya terlambat. Kamu udah tahu kamu terlambat, melanggar peraturan. Apa sanksinya? Kamu udah tahu nggak sanksinya apa? Ya Bu, apa? Keliling lapangan 10 kali. Atau sanksinya berdiri di tiang bendera. Atau sanksinya membersihkan WC dulu. Atau yang biasa lumrah kita lakukan kalau dulu apa Bapak Ibu? Pungut sampah sebelum masuk. Itu kita sebagai pemantau. Kita pantau anak itu. Anak ini tahu nggak peraturan sekolah? Anak ini tahu nggak peraturan nomor berapa yang dia dilanggar? Anak ini tahu nggak sanksinya kalau dia terlambat? Nah itu kita sebagai pemantau. Nah kalau kita sebagai manajer, kamu tahu kesalahan kamu apa? Tapi kita dengan muka yang tegas ya Bapak Ibu. Kamu tahu kesalahan kamu apa? Nah menurut kamu, misalnya beberapa hari lalu ya saya punya di buku absen piket anak lama tuh, anak dari kelas 6 tapi saya lupa nomor apa. Anak ini ternyata Selasa yang lalu terlambat juga. Selasa ini tadi muncul lagi namanya. Jadi saya cek, loh ini minggu lalu nama kamu muncul juga loh. Yang ini kamu terlambat lagi. Sepanjang minggu ini dari Selasa lalu dengan Selasa ini ada nggak kamu terlambat? Ada Bu. Berapa kali? 2 kali. Berarti Selasa lalu dengan 2 hari sebelum dan 3 kali, 4 kali lagi dengan yang Selasa kemarin. Saya tuh ini udah melanggar sebenarnya dan lebih 3 kali itu harusnya dipanggil oleh orang tuanya. Restitusinya seperti itu. Nah, anak ini diajak untuk mengetahui kesalahannya apa. Kamu tahu nggak kesalahan kamu ini apa? Sampai ibu harus sedikit emosi nih dengan kamu hari ini. Saya terlambat Bu. Sekarang apalagi alasan terlambat? Minggu lalu lambat dibikinkan bekal, itu alasan dia. Minggu sebelumnya. Yang ini tadi lambat diantar ke sekolah alasannya. Kamu jujur dengan ibu, alasan kamu ini benar alasan yang sebenarnya atau dibuat-buat? Jadi anak itu digali karakter dia seperti apa, disiplin apa yang dia langgar. Menurut kamu, supaya kamu besok tidak terlambat lagi, apa yang kamu lakukan? Jadi diminta anak untuk memikirkan sendiri solusinya, jangan dari kita. Oh besok kita boleh lagi terlambat ya. Nggak bisa kita seperti itu Bapak Ibu kalau mau menerapkan restitusi ini. Jadi anak diminta dia yang menemukan kesalahannya apa, dia yang menemukan solusinya apa, supaya besok nggak terlambat. Kira-kira apa yang harus kamu lakukan supaya datang tepat waktu? Kalau hari ini dia datang diantar, besok saya akan minta antar lebih cepat Bu dengan bapak saya. Baik, itu solusi dari kamu. Tapi kalau ini kamu langgar lagi, orang tuamu akan dipanggil karena sudah melebihi batas ketentuan yang terlambat di sekolah.
Jadi anak itu juga menemukan sendiri dan tahu konsekuensinya. Nah, itu perbedaannya ya Bapak Ibu dari 5 posisi kontrol tadi. Silakan Suster. Selain itu, saya lihat di situ kalau kita menghukumkan dari acuan. Tapi kemarin kalau saya dengar atau sebelumnya pengalaman kita itu harus ada kesepakatan kelas. Ingat nggak yang pesan? Kesepakatan sebelum masuk kelas. Mengapa saya kemarin coba buat tata tertib kelasnya secara bersama, buatkan kesepakatan yang memang berhubungan dengan aturan. Dibuatkan kesepakatan bersama. Kesepakatan buat itu bersama anak-anak. Jadi ketika dia melanggarnya itu, dia akan merasa, coba baca lagi, lihat di situ bagaimana kesepakatan kita kemarin. Itu ketegasan. Ketegasannya di situ. Jadi kita tidak akan mengambil hukum dia ketika kita sudah membuat kesepakatan bersama. Kayak kuliah dulu kita gitu juga. Kita guru juga gitu, ada kesepakatan bersama. Juga aturan kan, guru harus ada 10 kemampuan dasar guru itu apa. Sudah itu saling menghormati satu sama lain, menghargai teman sejawat, tidak gini, tapi saya belum tahu itu tentang 10 kemampuan dasar guru, belum saya buat. Sudah itu kesepakatan bersama di sini keseluruhan kan ada tata tertib sekolah saja. Kalau keterlambatan itu tata tertib sekolahnya nanti dibuatkan di meja tempel. Apa pernah baca ini? Kalau sudah terlambat, jadi tolong diingatkan lagi. Ini kesepakatan kita bersama yang disosialisasikan sejak kita masuk sekolah di sini. Ini menjadi aturan umum. Jadi kita ketika melanggar kembali ke sini. Ibu guru tidak menghukum, Pak guru tidak menghukum, tapi ada kesepakatan bersama. Itu aja mungkin dari saya, Bu. Dibuatkan kesepakatan. Berarti yang kesepakatan. Iya, yang menghukum itu kesepakatan bersama. Iya, baik. Untuk kesepakatan keyakinan bersama di kelas itu juga ada, cuma dia setelah yang ini dia jadi suster. Cuma terima kasih suster, ini sudah penguatan ya suster ya, penguatan dari kepala sekolah untuk kita. Boleh kita lanjutkan dulu, next. Nah ini tadi keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Jadi kalau kesepakatan kelas itu dibuat setiap hari Bapak Ibu sebelum kita memulai pembelajaran. Anak-anak hari ini sebelum mulai belajar harus ada yang kita sepakati nih. Misalnya yang sering ke WC, kira-kira apa nih kesepakatannya? Kalau mau ke kamar kecil harus izin atau tidak boleh mondar-mandir ke WC, bolak-balik. Kalau ada yang bertanya harus bagaimana? Mengangkat tangan terlebih dulu. Itu contoh kesepakatan kelas. Kemudian kalau ada yang ribut bagaimana? Kalau ada yang ribut ditegur. Nah itu contoh-contoh kesepakatan kelas Bapak Ibu. Nah kesepakatan kelas ini setiap hari bisa kita ubah sesuai dengan kondisi kelas kita. Kalau keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Jadi ada peraturan sekolah, ada keyakinan kelas. Mengapa tidak keyakinan kelas? Ini pertanyaan romantik Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Kalau dia peraturan, jawabannya karena mengikuti peraturan lalu lintas. Tapi kalau keyakinan, karena saya yakin kalau saya pakai helm, jika terjadi apa-apa saya jatuh, kepala saya ada yang melindungi. Itu perbedaan peraturan dan keyakinan. Keyakinan itu yang keluar dari diri sendiri. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kalau mengikuti peraturan, sekarang masa pandemi, pemerintah mewajibkan menggunakan masker dan selalu mencuci tangan. Tapi kalau keyakinan diri kita, jika saya memakai masker, saya akan melindungi orang lain, tidak hanya diri saya sendiri. Kemudian jika saya mencuci tangan saya juga akan lebih bersih, sehingga tidak membawa kuman penyakit pada benda-benda yang saya pegang. Nah itu keyakinan. Next, boleh. Nah ini bentuk keyakinan kelas. Kenapa keyakinan bukan peraturan bahasanya Bapak Ibu? Keyakinan kelas lebih bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Datang sekolah pukul sekian, pulang pukul sekian. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat seluruh anggota kelas.
Kemudian semua warga kelas hendaknya berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, kata-kata yang positif, bukan kata-kata yang negatif atau kebalikannya. Keyakinan kelas sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, hanya di kelas itu. Jadi kalau saat ini mungkin kelas misalnya 6A punya keyakinan kelas, tak bisa diterapkan di kelas lain karena kondisi yang dihadapi setiap kelas itu berbeda-beda. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jika misalnya keyakinan kelas misalnya disiplin waktu, anak-anak sudah masuk sesuai waktunya, istirahat juga sesuai waktu, sudah terlaksana dengan baik, itu bisa kita ganti dengan keyakinan kelas yang lainnya. Next Bu. Nah ini Bapak Ibu, kegiatan pembentukan keyakinan kelas di kelas saya yang memang sudah saya lakukan dan saya dokumentasikan. Jadi yang pertama melakukan kegiatan curah pendapat dulu Bapak Ibu. Kita pancing anak-anak menyebutkan apa pelanggaran yang selama ini sering mereka lakukan di kelas. Ramai anak-anak tua katakan Bapak Ibu, tidak mengerjakan PR Bu, sering terlambat Bu. Ribut itu kita tulis semua. 1, terlambat. 2, ribut. 3, tidak mengerjakan PR. 4 kali bohong Bu, bohong apa misalnya, dipancing mereka. Bohong Bu, saya sebenarnya pernah bohong Bu, saya itu tidak kerjakan PR. Tapi saya bilang Bu, PR saya ketinggalan di rumah. Mereka menyadari sendiri, tulis, berbohong dan lain sebagainya, ribut dalam kelas. Nah setelah itu, setelah kita rumuskan bersama pelanggaran mereka, beri mereka kertas untuk mereka tulis. Kasus yang pertama terlambat. Menurut kamu, supaya kamu tidak terlambat, apa yang harus kamu lakukan? Mereka tulis. Masing-masing menulis dengan pendapatnya, tempelkan di depan. Jadi ini ada gambar pertama ini mereka menulis dulu keyakinan diri mereka, apa yang harus mereka lakukan dari kesalahan yang mereka buat. Setelah itu ditempelkan di papan tulis berjejer. Nah, baik anak-anak, dari kata terlambat tadi banyak menuliskan, saya berjanji tidak akan terlambat lagi. Saya akan datang tepat waktu. Saya malu selalu terlambat, jadi saya akan tidak terlambat lagi. Banyak kalimat anak-anak. Dari kalimat anak-anak itu kita buat kalimat positifnya. Kalimat positifnya termasuk terlambat masuk ketika jam istirahat atau keluar sebelum jam istirahat Bapak Ibu. Jadi kalimat positifnya, kami akan disiplin waktu. Disiplin waktu itu artinya masuk sesuai jamnya, keluar sesuai jamnya. Itu kalimat positifnya. Nah ini boleh Bu, next Bu. Ini contoh keyakinan kelas yang kami sepakati bersama ada 6. Yang pertama, bekerja sama menjaga kebersihan karena kemarin kelas kita selalu kotor Bu. Kemudian yang kedua, menjaga keamanan dan ketertiban kelas, termasuk untuk kasus yang suka ribut ketika kita sedang tidak berada di kelas Bapak Ibu. Bagaimana kelas yang kita tinggalkan itu tidak ribut. Mereka harus yakin, saya yakin bisa menjaga keamanan dan ketertiban kelas dengan tidak ribut, itu maksudnya. Kemudian disiplin waktu, saya bisa disiplin waktu dengan datang tepat waktu di sekolah, pulang juga sesuai waktunya. Ketika bel istirahat berbunyi, saya baru keluar, bel masuk berbunyi, saya akan masuk kelas. Itu mereka sendiri yang merasakan disiplin dalam diri mereka. Kemudian selalu berperilaku baik. Ketika keluar, izin dulu dengan gurunya, dengan teman-temannya, tidak saling mengejek, saling menghormati dan menghargai. Pembulian Bapak Ibu, kasus pembulian yang besar muncul dari sekolah saat ini. Sekolah-sekolah di kota besar, karena di film ini drakor apa itu, The Glory ya. Nah di Glory ini menceritakan seseorang yang mengalami pembulian parah di zaman dia di waktu SMA. Ternyata sampai dia dewasa, dia masih terbekas orang-orang yang membuli dia ketika itu. Nah ini yang kita cegah pada anak-anak kita, ya, jangan sampai mereka memiliki rasa dendam kepada teman-teman mereka atau tanpa sadar kita juga menjadi salah satu pelaku pembulian bagi anak-anak kita. Makanya di kelas ada saling menghormati, menghargai, kemudian aktif dalam proses pembelajaran. Nah ini adalah keyakinan kelas kami di kelas 6A, menggunakan kata-kata yang positif dari pelanggaran yang biasa mereka lakukan. Harapannya ketika mereka sudah mengetahui ini, kata-kata ini, mereka menyadari, akan ada keyakinan kelas yang saya langgar, kesepakatan kelas yang saya langgar. Nah itu, boleh Bu, next Bu.
Baik, tadi kita bicara segi ini materi yang terakhir ya Bapak Ibu, segitiga restitusi. Tadi kita berbicara restitusi. Nah, untuk melaksanakan restitusi itu ada tahapannya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan diri atau keyakinan kelas kalau sudah kita bentuk. Kalau belum dibentuk, kita tanya keyakinan diri anak itu apa yang dari langgannya. Makanya disebut dengan segitiga restitusi. Lanjut Bu. Nah, ini sebenarnya ada video segitiga restitusi Bapak Ibu, bagaimana kita melaksanakan restitusi di kelas kita. Nanti link video ini langsung dari kementerian akan saya share di grup SD Mania Mas. Mudah-mudahan Bapak Ibu punya waktu dan kesempatan untuk menonton video itu ya Bapak Ibu, sehingga bisa menjadi bahan pembelajaran kita bersama ke depannya. Next Bu. Sekian pemaparan dari modul 1.4 budaya positif. Saya mengucapkan banyak terima kasih dukungan suster dan Bapak Ibu guru semua mendukung kami dalam program ini. Sekali lagi kami sampaikan bahwa program guru penggerak ini bukan untuk bagi manfaatnya bukan untuk saya sendiri Bapak Ibu. Manfaatnya juga akan dirasakan di sekolah ini. Jadi nanti banyaklah manfaat yang bisa kita rasakan, termasuk nanti dalam kegiatan literasi itu juga berkesinambungan dengan program guru penggerak ini. Jadi kami yakin dan percaya Bapak Ibu kita bisa bersama-sama melaksanakan program hal-hal positif yang sudah kita rencanakan bersama untuk kemajuan pendidikan di sekolah kita ini SDS Mania Mas Ngabang. Setuju Bapak Ibu? Masih semangat ya. Terima kasih sekali lagi. Tetap sehat dan bahagia. Guru bergerak Indonesia maju.